Kenapa Kak Angel? Aduh, banyak banget sih. Hah, banyak Emang banget? enggak. Kayak ada yang duduk gitu loh di kanan. Iya nggak sih? Sofa Iya. yang ini ya? Yang Yang sebelah kepisah. sana. Bener nggak sih? Bener. Tapi sumpah ini panas banget ya di dalam ya? Iya, aduh panas banget. Ini loh. panas banget sih. Gak suka. Ada perempuan berambut panjang yang bisa aku bilang asalnya memang asli dari tempat ini. Karena kalau ekolokasi kita tarik mundur terhadap tempat ini tuh dulunya ruang tunggu, Kak. Oh, ini ruang tunggunya ya? Buat orang-orang pendamping Fasya. Dan makhluk ini emang seperti pemantau. Kata simpelnya kayak CCTV. Yang akan menyampaikan pesan katanya ke makhluk yang lebih kuat. Telah berjalan untuk mencari tahu di mana rumah yang dulunya sempat menjadi sebuah klinik aborsi ilegal di daerah Jakarta Pusat. Mungkin kita tanya ke penjaga kali ya. Ini kayaknya emang keamanan sekitar sini. Boleh? Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Halo Pak. Saya Fasya. Saya Frisly, Pak. Saya Pak Sadat. Kita ngobrolnya agak sinian kali ya Pak. Boleh. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau nanya. Bapak tahu soal tempat yang katanya itu adalah bekas klinik aborsi nggak Pak? Ada di sebelah mana? Oh, di depan sana Pak? Iya. Oh, oke. Tapi warga sekitar tuh beneran tahu nggak sih Pak kalau ini tuh sebenarnya klinik aborsi? Waduh, setahu saya nggak tahu warga karena tahunya itu memang klinik bersalin. Oh, Justru. iya. Terus kok Tahunya warga klinik lah. bisa akhirnya ngegerebek itu gimana ceritanya Pak? Itu mungkin ya dari kabar-kabar yang pada masyarakat setempat lah. Kecurigaan-kecurigaan Ya, juga dari curiga. mungkin ya. Dan mungkin saya langsung to the point aja ke Bapak. Bapak sendiri pernah ngerasain hal-hal atau gangguan-gangguan mistis nggak dari tempat ini? Atau Bapak mungkin mendengar cerita masyarakat sekitar? Mungkin kita Kalau sambil untuk jalan saya Pak. sendiri selama ini sering muter gitu kan nggak ada lah. Cuma Bapak nggak dari ngerasain ya? cuman dari Hawa-hawanya gitu, Pak. cerita warga itu sekitaran maghrib, kalau mau menjelang maghrib itu ada suara kayak anak-anak main gitu loh. Anak-anak kecil lari-larian, tapi menjelang maghrib rata-rata. Dari bangunan klinik Dari itu Pak? sebelah Oh, kliniknya persisnya di mana Pak? sebelah depan itu. Silakan. Oke. Bisa dibuka. Dulunya kan klinik ya Pak ya. Hmm. Terus belum lama juga sebelum itu ada advokat Pak. Menjadi kantor advokat. Iya, kantor advokat. Oh, oke. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak udah Sama-sama. mau nganterin kita. Siap. Sebaiknya kita lanjut masuk aja ya Kak Frisly kayaknya. Oke, boleh kita keluar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Sama. Pak. Mari. Makasih, Pak. Ya. Oh, Oke. kita makin ke dalam kali ya Kak Frisly. Tapi Kak Frisly, ini kan kita udah masuk pekarangannya ya. Kak Frisly udah ngeliat sesuatu atau ngerasain sesuatu nggak di sini? Kalau ngelihat udah pasti ya Fasya, karena sebenarnya untuk daerah ini sendiri Kak, ini adalah daerah lama yang punya cerita banyak. Kenapa aku bilang cerita banyak? Karena untuk area sekitar, percaya nggak percaya, rata-rata 80% dari rumahnya itu pasti pernah ada sesuatu yang ditanamkan di tanah. Jadi emang dari awal tadi kita masuk, mungkin Kak Angel juga bingung untuk sebuah klinik yang mempunyai cerita yang tragis ya menurutku. Tapi ini tuh berada di pinggiran jalan dan nggak ada yang tahu. Lama loh ini kebukanya ya, baru kebuka tadi Bapaknya bilang 2020. 2020 baru akhirnya ditutup ya tempat Iya, ini. dan aku sadar ternyata memang ada satu penunggu yang menurutku memang kurang enak. Kakak mungkin ngerasa nggak enak di sini karena dulunya ini ada satu pohon. Aku agak sesak nafas sih. Nggak nyaman, benar-benar nggak Kayak nyaman. ngap gitu loh. Iya, Kayak nggak karena- bisa nafas terus kayak kesemutan. Kenapa ya? Karena emang kita adalah orang normal yang ternyata mungkin tidak disambut dengan baik Fasya di tempat ini. Ada sosok yang jelas banget ada di pohon sini dan juga pohon ini tadinya. Lalu sosok ini memang saat ini sedang berdiri dan mengamati kita.
Sosoknya perempuan dengan badan ukuran yang lumayan besar dan cukup besar. Tapi sosok ini seperti, kakak pernah dengar nggak kalau pada saat ada satu pohon besar, mungkin ini udah nggak asing lagi kita dengar karena memang ini sudah terbiasa dikenang sebagai urban legend, adalah ada satu makhluk yang seringkali bahkan disebut sebagai penculik anak kecil. Oh, aku tahu, sosok cewek ya? Cewek berbadan besar yang memang keberadaannya cukup panas dan negatif. Yes. Oh, Ini ada nggak di nyaman. sini? Ada di sini. Wah, ini aneh Kakak banget juga sih. nggak nyaman ya kayak Angel. Terus sekarang sosoknya lagi ngapain Kak Frisly? Masih mengamati kita, Fasya. Mungkin dia juga tahu ya tujuan kita ke sini dan kita membawa Kak Angel yang menurutku beliau adalah orang yang cukup peka terhadap keadaan seperti ini. Jadi coba deh kita masuk ke dalam. Oh, mau langsung masuk aja? Karena sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama kejadian yang pernah terjadi di klinik ini. Yuk Fasya. Yuk Kak Angel. Rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat klinik aborsi ilegal ini terdapat di daerah Jakarta Pusat. Klinik ini mengalami penggerebekan di tahun 2020 dan akhirnya kosong hingga sekarang. Tak ada yang mengetahui bahwa tempat ini merupakan sebuah klinik aborsi ilegal. Setelah tempat ini kosong, banyak gangguan yang dialami oleh para masyarakat yang memang tinggal di area klinik. Kebenaran gini, sebelah ini rumah adik saya ya, sebelah situ. Jadi ponakan saya kalau kerja malam dia pulang, dia bilang, wah itu kok di rumah itu katanya ada anak-anak sih gitu. Saya bilang di mana? Di depan malam-malam anak-anak ngapain main gitu. Tapi kalau saya sering dengar kalau pas kebenaran saya di tempat adik saya itu suka itu aja apa? Kayak gaduh gitu, rame terus kayak orang tarik-tarik lemari kayak gitu, kayak orang macam-macam bebenah gitu loh. Kayak suara perempuan, kayak gitu suaranya. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju area dalam dari klinik bekas aborsi ilegal ini. Kenapa Kak Angel? Bau. Hah, bau? Kok aku nggak nyium ya? Kayak ada yang berdiri di tengah. Iya. Di tengah pintu persis ini ada yang nungguin sih. Ini sih Kak Angel. Aduh. Wow. Duh, permisi ya, jangan marah ya. Punten ya. Cuman mau berkunjung. Wow. Oke. Kita coba langsung masuk ke sini kali ya Kak. Karena emang sosok yang ini coba kita abaikan dulu. Kita lewatin. Permisi. Kenapa Kak Angel? Aduh, banyak banget sih. Hah, banyak emang banget? enggak. Kayak ada yang duduk gitu loh di kanan. Ya nggak sih? Sofa Iya. yang ini ya? Yang Yang sebelah kepisah. sana. Bener nggak sih? Bener. Tapi sumpah ini panas banget ya di dalam ya? Iya, aduh, panas banget. Ini loh. panas banget sih. Li bisa ngajak ngomong nggak? Kayaknya dia kayak... Nggak apa-apa. Kenapa Kak Angel? Tangan kakak nggak apa-apa nggak? Aduh. Kenapa? Karena kakak malah kayak nanya. Iya kayak... Aduh. Sorry. Nggak apa-apa. Tapi percaya nggak percaya untuk kali ini mungkin explore kita tidak seluas biasanya Fasya. Iya. Karena Fasya juga gak tahu kenapa tapi dari awal kita masuk seperti banyak residu energi kesedihan, amarah, dan bau nggak enak, bau busuk, bau darah, anyir, bahkan yang tadi Kak Angel bilang yang duduk Hah? itu emang ada yang duduk di sana Fasya. Yuk Kak Angel. Duh, aku takut Permisi. banget. Ya kalau di sini itu cenderung bikin siapapun kalau masuk tuh jadi nggak nyaman Nggak ya nyaman, Kak. iya. Ngerasa kayak apa ya, mereka mempunyai lingkaran sesuatu yang ditutupi dari si makhluk yang ngebuat kita tuh nggak mau ngebahas dia, kita nggak mau nengok ke arah dia. Tapi ini tuh sosoknya sosok apa Kak Frisly? Kayaknya ngeliat
Perempuan Enggak. rambut panjang? Pokoknya dia nggak suka aja. Nggak suka. Ada perempuan berambut panjang yang bisa aku bilang asalnya memang asli dari tempat ini. Karena kalau ekolokasi kita tarik mundur terhadap tempat ini tuh dulunya ruang tunggu, Kak. Oh, ini ruang Buat- tunggunya ya? Buat orang-orang pendamping Fasya. Dan makhluk ini emang seperti pemantau. Kata simpelnya kayak CCTV yang akan menyampaikan pesan katanya ke makhluk yang lebih kuat. Sebentar, tapi CCTV itu untuk apa? Karena kayaknya di sini bukan cuma makhluk yang mau cerita aja deh Fasya, tapi ada penguasa yang jelas keberadaannya itu negatif. Tapi sosok ini tuh emang ada hubungannya dengan, maaf, klinik aborsi yang ada di tempat ini? Ada. Kenapa tadi Kak Angel bilang, Frisly kamu bisa ajak dia ngomong nggak? Karena amarah. Mukanya tuh kayak nolak. Nggak ngebolehin kita untuk makin mendekat. Dan kayak, kamu tau gak sih kalau mata yang ngelihat lurus ke satu orang, melotot sampai, apa ya, kayak melototin nggak berhenti. Aduh, nggak bisa napas. Boleh keluar nggak? Ya, kita mungkin ngobrol di depan aja ya. Ngobrol di depan Biar boleh. sama-sama Tapi enak. ini panas banget loh. Ini, ya, Panas banget. panasnya sampai ke punggung juga ya Kak? Iya. Yuk, kita coba ngobrolnya di bagian depan. Oke. Tadi Fasya bilang apa Fasya? Kak Frisly, mungkin ada nggak sih salah satu sosok untuk sekarang yang bisa diajak komunikasi mengenai seputar tempat ini tuh, ada nggak? Lebih masuk Fasya, karena kayaknya ini cuma sambutan aja dari makhluk yang ada di sini. Sosok perempuan yang memakai baju berwarna putih dengan rambut yang maaf ya itu tapi kayak berdiri mekar gitu dan matanya melotot, masih terus melotot. Kita Marah nggak sih nanti mereka? kayaknya lebih bukan marah, mereka tidak suka apabila identitas aslinya mereka itu kita benar-benar buka. Tapi tujuannya, kenapa mungkin kita harus datang ke tempat ini Kak Angel? Karena orang tuh juga harus tahu kalau di antara mereka masih banyak yang ingin berkomunikasi dan menceritakan kejadian Betul. nyatanya. Betul. Dan kita perlu cari tahu itu sih Fasya. Ya. Yuk. Assalamualaikum.